Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kita belajar kimia. Untuk kali ini, kita belajar materi kimia SMA kelas 12. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini berkaitan dengan materi atau video yang sudah kami upload terlebih dahulu. Video yang sudah kami upload terlebih dahulu adalah menuliskan reaksi pada sel elektrolisa, disertai dengan contoh-contoh soal dan pembahasan. Untuk kali ini, sebelum kita belajar, jangan sampai lupa kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimudahkan dan Anda akan lancar di dalam mempelajari materi nanti. Sebelum kita mulai, pada hukum Faraday, pengetahuan prasyarat yang harus Anda kuasai, yang harus Anda miliki adalah Anda harus sudah bisa menuliskan reaksi kimia pada sel elektrolisa, baik itu pada katoda maupun pada anoda. Di dalam video ini nanti, kita membahas hukum Faraday 1 dan Faraday 2, disertai dengan soal-soal SBMPTN dan pembahasannya. Sekarang kita lanjut. Untuk menghitung massa zat yang terbentuk selama proses elektrolisa, digunakan hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama yang akan kita bahas adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisa berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Menurut Faraday, 1 mol elektron sebanding dengan 1 Faraday. 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. Sehingga muatan listrik Q itu sama dengan arus listrik I kali waktu. Massa yang diendapkan sama dengan E kali F. Jadi, hukum Faraday 1 dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan E kali T kali I dibagi F, bilangan Faraday. Keterangannya, M adalah massa, gram, I adalah arus listrik, ampere, T adalah waktu dalam detik, F adalah 96.500 coulomb, bilangan Faraday, E berat ekuivalen sama dengan AR per N adalah jumlah elektron. Jangan lupa klik subscribe. Pada hukum Faraday 2 mengatakan, jika sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis yang berbeda dan dipasang secara seri, maka massa zat yang diendapkan berbanding dengan massa ekuivalennya. Hukum Faraday 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ini sel 1, sel 2, sel 3. Mungkin juga hanya 2 sel. Dihubungkan secara seri. Berlaku M1 banding M2 dibanding M3 sama dengan E1 dibanding E2 dibanding E3. M adalah massa zat yang diendapkan dalam gram, E adalah massa ekuivalen sama dengan AR per N. Kita sampai pada soal dan pembahasan. Soal pertama, hitunglah massa yang terjadi di katode jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan elektroda karbon dengan arus sebesar 2 ampere dalam waktu 965 detik,
jika ArCu adalah 63,5. Ini kita menggunakan hukum Faraday 1. I-nya 2 ampere, N-nya 2 jumlah elektronnya, T-nya 965 detik. Reaksi yang terjadi pada katoda, Cu2 positif menjadi Cu sehingga elektronnya ada 2. Rumusnya M sama dengan E kali T kali I dibagi F. Sama dengan AR per N kali 965 kali 2 dibagi 96500. AR-nya 63,5 dibagi N elektronnya 2 kali 965 kali 2 dibagi 96500 sama dengan 0,635 gram. Jadi, massa yang diendapkan pada katode sebesar 0,635 gram. Soal berikutnya, berapa massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam jika ArAg adalah 108. Ini masih menggunakan hukum Faraday 1. I-nya 5, T-nya 2 jam, kita rubah menjadi detik menjadi 7.200 detik. Reaksi pada katoda adalah Ag positif plus 1 elektron menjadi Ag. Rumusnya masih sama, M sama dengan E kali T kali I dibagi F. Sama dengan AR dibagi N kali 7.200 kali 5 dibagi 96500. ArAg adalah 108, N-nya elektronnya 1 dibagi 1 kali 7.200 kali 5 dibagi 96500, maka perak yang diendapkan sebesar 45,29 gram. Jadi, massa perak yang diendapkan adalah 40,29 gram. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya, SPMB 2003. Sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1M dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium adalah, jika diketahui ArCr52, F-nya 96500. Kita masih menggunakan hukum Faraday 1. I-nya 6 ampere, kemudian 1 liter CrCl3 1M itu sama dengan 1 mol CrCl3, sama dengan 1 mol Cr sama dengan 52 gram Cr. Jadi, massa yang sudah akan diendapkan nanti sebesar 52 gram. Reaksinya, CrCl3 terionisasi menghasilkan Cr3 positif plus 3 Cl negatif. Kemudian Cr3 positif ini nanti akan mengalami reduksi sehingga akan terjadi endapan Cr. Cr3 positif plus 3 elektron menjadi Cr. Rumus yang kita gunakan masih sama, M sama dengan E kali T kali I dibagi F. 52 sama dengan ArCr dibagi N kali T kali 6 per 96500. 52 sama dengan 52 per 3, karena elektronnya 3, kali T kali 6 dibagi 96500. T sama dengan 52 kali 96500 kali 3 dibagi 6 kali 52. T-nya sama dengan 48.250 detik. Jadi, untuk mengendapkan semua logam Cr atau kromium diperlukan waktu 48.250 detik. Soal berikutnya adalah soal si penmaru 87. Jumlah Faraday yang diperlukan untuk dapat mereduksi 1 mol klorat ClO3- menjadi klorin Cl2 dalam larutan asam adalah, masih menggunakan hukum Faraday 1. I-nya 6 ampere, reaksi bisa kita tuliskan. Ini merupakan setengah reaksi reduksi ClO3- menjadi Cl2. Nah, jumlah Cl-nya ini untuk menyetarakan, Cl-nya jumlahnya 2, ini baru 1, maka ini harus kita samakan 2. Nah, kemudian
Jumlah O-nya 6, maka bagian yang kekurangan O di sebelah kanan kita tambah H2O. Karena O-nya 6, maka kita tambah 6H2O. Sehingga di sini muncul 12H. Karena ini berada dalam lingkungan asam, maka sebelah kiri kekurangan H kita tambah dengan 12H positif. Nah, dengan demikian, maka muatan listriknya di sini min 2 plus 12H positif 10 min. Di sini muatan listriknya 0. Kalau ini reduksi berarti elektronnya di sebelah kiri. Jumlahnya berapa? Supaya 0 berarti 10 elektron. Nah, karena yang diminta 1 mol klorat ini adalah 2, maka ini kita bagi 2. Sehingga 2 ClO3- kita bagi 2, ini 1 mol ClO3- plus 12H positif kita bagi 2, ini menjadi 6H positif plus 10 elektron kita bagi 2, 5 elektron. Kemudian 1 mol Cl2 kita bagi 2, setengah Cl2 plus 6H2O kita bagi 2, ini menjadi 3H2O. Dari persamaan ini, maka ini 1 mol. Kita lanjut. Dari reaksi di atas maka berlaku 1 mol ClO3, 1 mol ClO3 itu sama dengan 5 mol elektron. Ini 5 mol elektron, berarti sama dengan 5F. Jadi, untuk mereduksi 1 mol ClO3- menjadi Cl2, diperlukan 5F. Jadi, diperlukan 5 Faraday. Soal berikutnya. Apabila leburan MgCl2 dielektrolisis dengan elektroda C menggunakan arus listrik sebesar 5 Faraday, tentukan A. Massa magnesium yang terbentuk di katoda jika ARMG adalah 24. B. Volume gas yang terjadi di anoda diukur pada STP. Jadi hukum Faraday 1 yang kita gunakan, anoda kita tulis Cl- akan mengalami oksidasi menjadi Cl2 sehingga sambil melepaskan 2 elektron. Katoda dari Mg2 positif akan direduksi menjadi Mg mengendap sehingga reaksi selnya Mg2 positif plus 2 Cl- sama dengan Cl2 plus Mg. A. Rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan E kali F. E-nya ARMG per N kali F. 24 per 2 kali 5, karena F-nya 5. Sehingga ada 60 gram, ini setara dengan 2,5 mol Mg. Jadi, Mg yang terbentuk dalam katoda masanya 60 gram. B. Pada reaksi sel berlaku 1 mol Mg itu sebanding dengan 1 mol Cl2. Karena koefisien Mg sama dengan koefisien Cl2. Sehingga kalau Cl2-nya itu sama dengan 2,5 mol Cl2, maka Cl2-nya sama dengan 2,5 mol Cl2 karena Mg-nya 2,5 mol. Sehingga kalau kita jadikan liter, 2,5 kali 22,4 liter. Jadi Cl2 yang terbentuk adalah 56 liter. Bisa menggunakan cara lain untuk menjawab B. Kita menggunakan reaksi pada anoda. 2 mol elektron itu sebanding dengan 2F. Sebanding dengan 1 mol Cl2. Ini 1 mol koefisiennya Cl2. Berarti kita jadikan volume sebanding dengan 22,4 liter. Jadi 2F sebanding dengan 22,4 liter. Ini 2F ini yang kita ambil. Ini 22,4 liter. Padahal kita memiliki 5F. Ada berapa X liter Cl2? X-nya sama dengan 5 per 2 kali 22,4 liter. Sehingga sama dengan 56 liter Cl2. Jadi gas yang dihasilkan pada anoda 56 liter Cl2. Soal berikutnya, arus listrik tertentu dialurkan ke dalam 2 wadah yang masing-masing berisi CuSO4
dan larutan FeCl3 secara seri. Bila pada larutan yang berisi CuSO4, katoda mengendap logam tembaga sebanyak 6,35 gram. Tentukan massa besi yang mengendap pada katoda jika ArCu 63,5 Fe56. Nah, kita menggunakan hukum Faraday 2. Dari soal itu bisa kita gambarkan seperti ini. Sel 1 CuSO4, sel 2 FeCl3. Reaksinya, dari Cu2 positif mengalami reduksi menghasilkan endapan Cu. Pada sel yang kedua, Fe2 positif mengalami reduksi menghasilkan endapan Fe. Jumlah elektronnya sama, 2 elektron. Sehingga rumusnya MCu dibanding MFe sama dengan ECu dibanding EFe. 6,35 dibanding MFe sama dengan ArCu dibagi N dibanding ArFe dibagi N. 6,35 dibanding MFe sama dengan 63,5 per 2 dibanding 56 per 2. MFe sama dengan 6,35 kali 56 per 2 kali 2 per 63,5. Massa Fe yang dihasilkan adalah 5,6 gram. Jadi Fe yang mengendap pada katoda sebesar 5,6 gram. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.